Tahukah Anda, inilah perbedaan ajaran Islam dengan ajaran Habaib atau Ba'alwi. Ingat ya, ajaran Habaib bukan ajaran Islam. Oh, Islam mengajarkan, jika ada rezeki agar berziarah ke Masjid Haram, iya, Masjid betul. Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Betul, betul. Sedangkan Ba'alwi mengajarkan agar ziarah ke Tarim. Nah, Islam mengajarkan bahwa nasab dan keturunan tidak dijamin masuk surga. ya, Sedangkan Ba'alwi mengklaim bahwa anak keturunannya pasti masuk surga. ya. Islam mengajarkan kita berdoa langsung kepada Allah, sedangkan Ba'alwi mengajarkan berdoa melalui wali habaib, yang mana kelompok mereka juga. Islam mengajarkan bahwa semua manusia sama derajatnya, kemuliaan ditentukan oleh alam soleh, dan manfaatnya bagi orang lain. Sedangkan Ba'alwi mengajarkan anak keturunan dia yang jahat sekalipun lebih mulia daripada manusia lain. Islam melarang meninggikan kuburan dan membangun bangunan megah di atasnya. Sedangkan Ba'alwi membangun makam dengan megah, memasang foto dan menghiasinya seperti kamar pengantin. Iya. Iya, kalau dipikir-pikir benar juga ya, ajarannya para Habib-Habib itu agak beda dengan ajaran Islam yang sebenarnya ya. Nabi menyuruh tidak mendirikan bangunan di atas kuburan, ini malah dihiasin, dan bahkan kita disuruh berdoa di minta-minta ke kuburan. Dan juga kota suci dari umat Islam itu adalah Mekah dan Madinah ya, dan kita juga umroh ke sana, pergi haji ke sana, untuk beribadah ke sana. Tapi untuk para Habib-Habib Ba'alawi yang dimuliakan, diagung-agungkan adalah kota Tarim. Sampai tiang yang ada di kota Tarim pun katanya bisa ngomong gitu. Dan juga ada yang bilang bahwa pasti masuk surga, Habib-Habib pasti masuk surga gitu kan. Dan dongeng-dongeng yang lain yang sering para Habib-Habib yang ada di Indonesia ini ceritakan kepada jamaahnya. Memang kalau dipikir-pikir, iya juga ya, ajarannya kok beda ya dengan ajaran Islam. Nah, ini dia salah satu faktor kebanyakan orang mulai nggak percaya sama Habib-Habib di Indonesia. Kenapa? Karena nggak sama dengan apa yang Nabi Muhammad SAW ajarkan di Islam gitu. Mereka mengaku cucunya Nabi, tapi kok ajarannya beda dengan Nabi Muhammad SAW. Itu yang jadi pertanyaan di masyarakat. Kenapa ngaku cucunya Nabi, tapi kok merasa lebih mulia, merasa bahwa nasab itu bisa mempengaruhi untuk seseorang itu masuk surga, merasa bahwa kota Tarim lebih mulia dari kota Madinah dan Mekah, merasa bahwa orang yang nggak belajar sama Habib itu pasti sesat. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib keluarga Nabi SAW, ahlul bait Nabi, ente juga sesat. Hati-hati, kalau sudah mulai ada buhut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada takolen, dan kamu akan sesat, pasti akan sesat. Dan juga isi ceramahnya itu isinya banyakkan dongeng. Nah, itu yang bikin kita ragu, ini Habib beneran keturunan Nabi apa bukan? Kok ajarannya nggak ada yang sama dengan ajaran Islam gitu. Dan banyak banget dongeng-dongeng yang diceritain. Dan sangat disayangkan sekali banyak juga orang-orang yang masih mengikuti para Habib ini. Dengan berdalih kalau ngomong ke orang yang nggak percaya, dibilangnya ngajinya kurang jauh, atau makomnya belum nyampe, atau ilmunya belum nyampe, atau apalah segala macam. Padahal Nabi Muhammad SAW memang nggak mengajarkan apa yang disebutkan oleh para Habib-Habib itu tentang dongeng, tentang keutamaan kota Tarim. Dan makin kesini makin ramai juga, makin banyak juga yang menentang para Habib-Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia. Karena sampai sekarang masih banyak juga yang nggak mau untuk tes DNA membuktikan keaslian mereka. Dan juga masyarakat Indonesia makin pinter, makin cerdas, makin bisa membedakan mana nih ajaran Islam yang benar, mana nih ajaran Islam yang nggak sesuai nih. Karena di luar sana masih banyak juga nih yang apa kata Habib itu sebutin, dia manut-manut aja, iya aja, nggak ngikutin apa benar di Al-Quran begitu, apa benar di hadis ada kayak gitu, apa benar di kitab ulama 4 mazhab kayak gitu. Dan semoga masyarakat Indonesia ini makin cerdas semua dan tidak ada yang percaya dengan cerita-cerita khurafat yang disebarkan oleh para Habib. Karena itu merupakan pembodohan umat ya. Karena mereka cerita-cerita khurafat dongeng itu untuk apa? Nggak ada manfaatnya untuk jemaah gitu. Hanya dongeng-dongeng belaka mengagung-agungkan kaumnya mereka gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.